Mobil minibus ini terguling usai menghantam pembatas bis Transjakarta di Jalan Lejen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi namun sopir tak mampu mengendalikan kendaraannya, lalu oleng dan menabrak pembatas bis Transjakarta. Mobil pun terguling dengan kondisi rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara bangkai mobil dan si sopir dievakuasi ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. CCTV merekam pelaku pencurian motor dengan berpura-pura buang air kecil sebelum melancarkan aksinya di Jalan Al-Hidayah, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Usai situasi aman, pelaku nekat memanjat dinding sasaran lalu menggasak motor yang terparkir di garasi. Dua orang pelaku terlihat sudah paham kondisi wilayah mangsanya yang relatif sepi. Tak sampai 5 menit, kedua pelaku segera membawa kabur motor curiannya. Selain memanjat dinding rumah, pelaku juga merusak 3 gembok yang diduga dengan cairan kimia. Aksi pencurian ini pun viral. Sementara polisi segera melakukan pengejaran pada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga terus menghakimi seorang pelaku curanmor di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Bahkan akibat emosi, warga membuka celana pelaku karena berusaha melarikan diri. Tak diduga saat digeledah, warga juga mengamankan senjata api rakitan yang dibawa pelaku. Korban mengaku sebelumnya sempat ditodongkan senjata api oleh pelaku, namun berhasil melawan. Teriakan korban mengundang warga dan kemudian menangkap pelaku hingga jadi bulan-bulanan. Goyang senpinya saya tangkis pakai besi. Akhirnya rubuh kan, dikeroyok, udah langsung habis di sini, dihajar sama massa. Di situ ketinggalan itu? Yang satu ketinggalan, tapi dia bisa selamat dari sana karena dia bawa senpi, nggak ada yang berani deketin. Hasil pemeriksaan, pelaku membawa senjata api untuk menakut-nakuti korban. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang berhasil kabur. Melarikan diri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Akibat tawuran ganggu pengguna jalan, sejumlah pelajar dihakimi warga di Kabupaten Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Medan, Sumatera Utara, rumah warga rusak dan seorang bayi terluka terkena batu akibat tawuran. Sejumlah pelajar diamankan warga saat terlibat tawuran di kawasan perbatasan antara Salatiga, Kabupaten Semarang dan Boyolali. Karena geram, sejumlah warga terus menghadiahi para pelajar dengan bago mentah saat akan diamankan petugas kepolisian. Aksi main hakim sendiri itu merupakan bentuk kekesalan warga atas ulah para pelajar yang kerap melakukan aksi tawuran. Tak hanya meresahkan, aksi tak terpuji itu pun sangat mengganggu para pengguna jalan. Selanjutnya, seluruh pelajar yang terlibat tawuran diamankan ke Mapores Salatiga untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Sambil menahan pintu, warganya bisa menjerit minta tolong hingga histeris saat tawuran pecah di Jalan Ujung Tanjung Pasir, Bagan, Deli Medan, Belawan, Kota Medan. Tawuran antara dua kelompok pemuda saling serang dengan batu dan senjata tajam hingga merusak rumah warga. Bahkan akibat tawuran ini bayi yang masih berusia 2 tahun turut terluka di kepala terkena lemparan batu nyasar. Warga mengaku sudah sangat resah dengan tawuran yang terjadi setiap hari. Tak hanya batu, pelaku tawuran juga menggunakan anak panah yang busurnya terbuat dari paku. Ini saya nampak anak-anak itu udah naruh kelewang. Hati-hati kalian, itu kelewang udah ada di situ. Gak apa-apa Bu, kami kerja. Ali terus datang aja orang tuh nyerang kemari. Nah, membabi buta. Yang untuk musola, bangun musola kami. Salahnya kemarin kan sanggup dihancurkan orang di rumahnya. Ya meninggal malam loh. Baru 3 malam nih. Dari malam pertama dihajar orang nih. Ini penyebab tawurannya apa, Bu? Warga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran yang sudah sangat mengganggu warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 jasad korban kebakaran Tambora dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dini hari tadi. Keluarga menginginkan seluruh jasad segera dimakamkan tanpa menunggu esok hari. Satu persatu jasad korban kebakaran dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kelima jasad merupakan korban kebakaran di pemukiman padat penduduk Jalan Kalianyar, Tambora. Keluarga serta kerabat hadir dalam prosesi pemakaman. 5 jasad, Sriani 66 tahun, Raihan 7 tahun, dan Aryani 40 tahun, serta Asgar 13 tahun dan Yoka 12 tahun dimakamkan keluarga tanpa menunggu esok hari. Jasad terakhir bocah Raihan ditemukan di bawah reruntuhan puing rumahnya. Tapi kesepakatan ke seluruh keluarga maunya malam ini dimakamkan. Jadi saya sudah berkoordinasi juga dengan dinas pemakaman tadi, dan dinas pemakaman memperbolehkan walaupun jamnya itu kan sore. Tapi sudah berkoordinasi dan dinas pemakaman bilang silakan dipersilakan. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman padat penduduk Jalan Kalianyar, Tambora, Selasa dini hari. Seluruh korban tewas saat tertidur hingga terjebak di dalam rumah ketika api membesar. Hasil olah TKP, kebakaran dipicu ledakan tabung gas dari salah satu rumah warga hingga merembet ke bangunan lainnya. Total 40 rumah ludes terbakar dan 75 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Miftah Mulgani, iNews melaporkan. Keributan sesama pedagang terjadi di sekitar kawasan kuliner Pasar Malam di Jalan Cut Nyadin, Pekanbaru, Riau. 2 kelompok pedagang saling lempar menggunakan kursi dan piring. Keributan terjadi saat pedagang akan dipindahkan ke kawasan Jalan Cut Nyadin. Namun sejumlah pedagang tidak terima hingga berujung aksi saling lempar. Keributan mereda usai aparat Polsek Sukajadi mendatangi lokasi dan mengimbau untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi. Nah, mungkin tidak dapat tempat, jadi satu pihak ingin berjualan di sana. Nah, yang perjualan lama sudah ada, sehingga terjadilah keributan. Nah, sampai awalnya memang hanya keributan biasa, dan kemudian kita amankan. Ternyata pada malam hari sekitar jam 7:30 itu ada keributan lagi. Pasca kericuhan, aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi hingga menyebabkan 2 ambulans terjebak di Jalin Sumsi Sumut, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Ambulans ini tengah membawa pasien darurat dari Puskesmas Bagan Batu dan dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tanjung Balai. Meskipun sudah 10 menit terjebak dan disampaikan ke petugas, namun akses jalan tak kunjung dibuka. Kenapa, Pak? Hah? Emergensi ya? Dari mana mau kemana nih, Pak? Di balik. Pak, sudah berapa lama ngantri, Pak? Ini kondisinya darurat.
Sementara kemacetan disebabkan jalan tertutup proses evakuasi bus Medan Jaya yang masuk ke jurang. Diduga kecelakaan bus akibat sopir hilang kendali saat menghindari lubang besar yang berada di tengah jalan. Akibat kecelakaan ini, beberapa penumpang yang terluka sudah dilarikan ke RS Nuraini, Kota Pinang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 98 warga menderita keracunan massal usai mengkonsumsi makanan acara pengajian di Trenggalek, Jawa Timur. Satu korban dilaporkan tewas meski sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kasus keracunan massal kembali terjadi dan menimpa 98 orang usai digelar pengajian warga di Kelurahan Ngantruk, Trenggalek. Seluruh korban mengalami diare, demam hingga muntah-muntah. Bahkan 8 warga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Naas meski sudah mendapat perawatan intensif, 1 orang akhirnya meninggal dunia. Proses makannya pun berbeda-beda. Ada yang dimakan malam. Ya, rata-rata dimakan malam, yang bergejala ini rata-rata dimakan malam. Ada juga yang dimakan pagi tanpa dipanasi, ada juga yang dimakan pagi dipanasi, kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata mereka makannya itu gado-gado. Jadi hingga kini Dinkes Trenggalek masih melakukan investigasi kasus dugaan keracunan ini dengan mengirimkan sampel makanan ke laboratorium. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan puluhan rumah di Denpasar, Bali. Akibat kebakaran, puluhan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Api berkobar di Jalan Pura Banyu Kuning, Padang Sambian, Denpasar, Bali. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan harta benda mereka dan memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran terjadi begitu tiba-tiba saat para penghuni rumah sedang terlelap tidur. Setelah menerima laporan warga, sebanyak 9 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api karena seluruh area tertutup atap baja ringan. Diduga kebakaran berawal dari sebuah warung. Ya, nyelamatin diri-diri lah. Kan udah langsung besar. Langsung besar gitu ya? Iya, nyelamatin barang. Ada yang bisa diselamatkan, Mas? Cuma sepeda. Sepeda aja ya. Usai memadamkan api, petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Sementara warga korban kebakaran hanya bisa mengais sisa harta benda di reruntuhan. Akibat peristiwa ini sebanyak 70 jiwa dari 58 keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah artis ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan artis sebagai seleksi calon wakil menteri dan badan. Giring Ganesa, artis pertama yang tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo memanggil mantan vokalis DJ ini diduga untuk memanggil para calon wakil menteri di kabinetnya. Selain Giring, artis Raffi Ahmad menjadi orang ke-46 yang dipanggil di hari kedua pemanggilan calon kandidat wakil menteri. Raffi menyatakan bakal membantu di beberapa sektor pemerintahan, salah satunya terkait pekerja seni. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa. Pembagian tugasnya jelas dan juga kata kunci adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama. Ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni. Tak hanya Giring dan Raffi, musisi Yovie Widianto juga hadir di Kertanegara. Para artis yang dipanggil mengaku diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ikut membantu kabinet 2024-2029 nanti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini tengah berbahagia dengan kelahiran anak pertamanya pada Selasa pagi. Kaisang menyampaikan putri kecilnya lahir dalam keadaan sehat dan selamat.
Kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pasangan ini baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka yang lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda, Jakarta. Proses persalinan Erina dilakukan dengan metode sesar pada pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Seorang bayi putri nan cantik dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm lahir dengan sehat dan selamat. Kaisang dan Erina pun memberikan nama anaknya Bebinga Sangtan Sahayu, sebuah nama yang diambil dari bahasa Jawa. Bebinga itu yang membuat bahagia. Sangtan Sahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah. Kelahiran anak Kaisang Erina ini menjadi cucu ke-6 Presiden Jokowi. Kaisang menyebut saat kelahiran cucunya, Presiden Jokowi tengah bertugas di Aceh. Namun Ibunda Iriana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat. Namun biaya pengobatan bukan lagi penghalang untuk mendapatkan layanan kesehatan sejak adanya Kartu Indonesia Sehat, KIS. Biaya pengobatan bukan lagi penghalang untuk mendapatkan kesehatan sejak adanya Kartu Indonesia Sehat, KIS. KIS merupakan program yang digagas Presiden Joko Widodo bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terdaftar sebagai peserta JKN penerima bantuan iuran. Banyak penyelenggara kesehatan sudah memberikan akses untuk layanan KIS, salah satunya Puskesmas Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Puskesmas Gambir melayani segala golongan untuk berobat dengan menerapkan integrasi pelayanan premier berupa fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Karena kita juga sudah menerapkan integrasi pelayanan kesehatan primer ya, jadi semua siklus hidup kita layani dan kita screening juga, bukan berdasarkan keluhannya saja tapi kita screening. Salah satu warga Jakarta, Kusniati, mengaku sangat merasakan manfaat jadi peserta program Kartu Indonesia Sehat, mulai dari pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di tingkat lanjut. Iya, alhamdulillah manfaatnya tuh lebih bagus, terus gampang, prosedurnya nggak lambat. Sangat terbantu banget. Sangat banget. Dengan Kartu Indonesia Sehat, peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, perawatan penyakit kronis, kesehatan ibu dan anak, meringankan beban biaya operasi dan meringankan beban ekonomi, dan menyediakan pelayanan medis darurat. Penanggulangan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia dan itu diakui oleh WHO. Ya, leadership atau kepemimpinan dari Pak Presiden, Menteri Kesehatan itu sangat terlihat baik. Kehadiran KIS diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kesehatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia lebih terjamin. Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam sepeda motor yang dikendarai 2 siswi SMA yang diseruduk truk bermuatan batu di Jalan Raya Pasirian, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Akibatnya korban Nabila Nailul dan Diniatul Aziza terpental ke aspal, sementara motor ringsek dan terseret sejauh 10 meter. Kecelakaan terjadi saat siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pasirian ini hendak menyeberang. Tiba-tiba dari arah belakang, truk yang melaju ugal-ugalan hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Beruntung kedua korban hanya terluka ringan dan mendapat perawatan di rumah sakit. Korbannya 2 siswi SMA Pasirian, alhamdulillah 2 korban selamat, 5 luka ringan saja. Kronologinya masih belum terkopi, mungkin ada pihak yang tahu persis. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Meski tidak ada korban jiwa, akibat kecelakaan arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Ian Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral pengemudi ojek online mengamuk usai ditegur karena berkendara melawan arah di Padang, Sumatera Barat. Sang driver ojol itu pun akhirnya mengaku salah dan meminta maaf. Aksi ojol yang melawan arah melewati separator jalan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini viral. Pengendara ojol pun kaget saat ada mobil yang melintas hingga sempat terjadi adu mulut. Meski sudah meninggalkan lokasi, namun aksi pengemudi ojol belum berhenti. Pengendara ojol pun putar arah dan mengejar pengendara mobil. Saat mobil berhenti, pelaku turun dari sepeda motor dan marah-marah kepada pengendara mobil hingga harus dipisahkan oleh pengendara lain. Usai videonya viral, petugas dari Polresta Padang pun mencari keberadaan pengendara ojol untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Pengendara ojol pun menyatakan sudah bertemu dengan pengendara mobil dan telah berdamai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang, pohon tumbang di Pondok Kopi dan Durensawit, Jakarta Timur menimpa pagar sekolah dan belasan kendaraan. Batang pohon angsana menimpa pos dan pagar sekolah serta kabel udara di Jalan Haji Naman, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pohon setinggi 30 meter ini tumbang akibat angin kencang dan juga usia pohon yang sudah tua. Setelah batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas di jalan pun kembali lancar. Angin kencang ya, kebetulan salah pohon ini rubuh. Ini bukan tumbang ini. Banyak sih, tadi Pondok Kelapa juga ada, di Kalimalang juga ada, di sana juga ada, tapi alhamdulillah tidak ada yang ini sih, tidak ada korban jiwa. Sementara itu, sebuah pohon mangga setinggi 10 meter tumbang menimpa 4 mobil dan 10 sepeda motor di kompleks pertokoan kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Kabel listrik di sekitar lokasi juga ikut tertimpa ranting. Pohon tumbang saat hujan deras serta angin kencang mengguyur kawasan ini pada Selasa sore. Setiba di lokasi, petugas damkar langsung berjibaku mengevakuasi pohon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Saja siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.